Mengapa perlawanan di Ponegoro berhasil dihentikan? Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya Habib Ibrahim Ba'abud. Dialah yang membujuk Pangeran Diponegoro untuk turun gunung, untuk berhalal bihalal Idul Fitri bersama pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal VOC di Magelang. Pura-puranya halal bihalal, Pangeran Diponegoro percaya. Karena yang ngomong Ibrahim Ba'abud. Mengapa percaya? Ibrahim Ba'abud ngaku putune Kanjeng Nabi. Nggak mungkin mengkhianati umatnya Kanjeng Nabi. Begitu turun gunung langsung dikepung, diborgol oleh Belanda. Pengkhianat Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya geger Cirebon 1888. Siapa pengkhianatnya? Habib Usman bin Yahya. Nggak tanggung-tanggung Pak, nulis kitab langsung menyatakan dalam kitabnya, perlawanan rakyat pribumi melawan Belanda VOC itu gurur, perbuatan tipu daya yang sia-sia. Itu alasan Belanda VOC itu membantai bangsa Indonesia. Habib Abdurrahman Az-Zahir bekerja sama dengan Selek Horgronye dan VOC menghancurkan Kesultanan Aceh. Kita dikhianati oleh orang-orang yang ngaku anak putu ini Kanjeng Nabi. Ini jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Jangan menyakiti perasaan pahlawan kita, nenek moyang kita semua. Nah, ini harus diluruskan, Ge. Begini Bapak Ibu. Mereka mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari telah mengatakan Habib itu keturunan Nabi. Telah mengisbat Habaib merupakan keturunan Nabi. Ini karena kita ini 100% NU. Yang nggak NU paling Pak Babin Kamtipmas, karena polisi harus netral. Cuman hatinya NU juga atau Pak Enggu itu. Namanya Enggu, bukan orang Anggu ya. NU juga, karena kita 100% NU. Di berbagai macam portal media online saya lihat Bapak Ibu, media digital dikatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan Habaib sebagai keturunan Nabi. Bohong Bapak Ibu. Itu fitnah, itu penipuan. Saya ingin tegaskan kepada segenap warga Nahdien, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Ba'ali sebagai cucu Nabi. Enggak pernah. Jadi kalau ada yang menyandarkan itu kepada beliau, maka itu berdusta atas nama Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang benar, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926, 6 tahun kemudian, tahun 1932, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai, jumlahnya 25, berkumpul di Surabaya, membuat pernyataan bahwasanya yang boleh menyandang lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah hanya keturunan Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Itu dituangkan dalam sebuah catatan petisi Pak, diajukan kepada pemerintah VOC waktu itu, karena Indonesia belum merdeka. Apa sebab? Karena Rabitatul Alawiyah, Rabithah Alawiyah minta kepada Belanda agar Habib-Habib di Indonesia ini ditetapkan gelarnya Sayyid semua sebagai keturunan Nabi. Mintanya ke Belanda. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terima. Maka berkumpul para ulama, diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh ada yang mengandung lakop Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah kecuali keturunan Imam Hasan dan keturunan Imam Husain. Maka Belanda, VOC waktu itu Pak, Hindia Belanda nggak jadi mengizinkan penggunaan gelar Sayyid. Nah, karena tidak diizinkan, maka Rabithah Alawiyah kemudian menggunakan gelar Habib.